Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rahmayanti, NPM 1913053119, kelas 3E, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebagai negara yang berdasar atas hukum, tentu saja eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Tyosakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut, BPUPKI, ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dan ulang tahun Tennoheika pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus, ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat tatkala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Proses pergantian dan perubahan. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya, yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45, yaitu 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Pada 1945 sampai 1950,
Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial semi-parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Periode UUDS 1950, 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUDS 1950 dalam sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. 4. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 59 sampai 1966. Pada sidang konstituante 1959 banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5. Periode Undang-Undang Dasar 1945, masa Orde Baru 11 Maret 66 sampai 21 Mei 98. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral di antara melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Selanjutnya, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Terus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. 7. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami 1 sampai 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999, 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama Undang-Undang 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR 2000, 7 sampai 18 Agustus 2002, yaitu perubahan kedua UUD 1945. Sidang tahunan MPR 2001, 1 sampai 9 November 2001, yaitu perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang tahun MPR 2002, 1 sampai 11 Agustus 2002, yaitu perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen.